Mazmur Bisa tunjukin ke 39. kamera. Ayat 7. 39 kan, Prof? 39 ayat 7. Ini aku tunjukin bahasa Inggrisnya ya. Nanti kamu bacain yang itu ya. Korban persembahan. Nih, ini saya ada Septuaginta ya. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Nih, ada. Nih, Ada tubuh bagiku di situ, betul nggak? Betul. Tunjukin itunya tak, depannya. Nanti dikira kita ngasal-ngasal. Tunjukin cover depannya aja. Itu Septuaginta, Mazmur ya. Ini lebih tua 1300 tahun dari kitab Ibrani yang tadi dibaca. Tuh. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Nih. Jadi ada tubuh yang disediakan Allah kepada utusannya Sang Firman. Untuk apa? Untuk menjadi jalan penyaliban. Dan Yesus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dan kitab itu nggak bisa dibantah karena sudah dikutip oleh Rasul kami di Ibrani 10 ayat 5. Sama tuh. Rasul mengutip itu, Rasul percaya dengan itu, Yesus menggenapi itu, dan kemudian apa? Dan kemudian di situ ada tubuh yang disediakan kepada Sang Firman. Makanya orang Kristen mengerti bahwa yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18. Betul. Jadi nggak ada ragu masalah Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Memang karena Allah mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain daripadaku. Itu dia. 1 Petrus 3 ayat berapa, Prof? 18. Ya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Sebab Kristus juga telah menderita sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Betul. Ayat ini yang Mazmur 40 ayat 7, kenapa berbeda dengan Septuaginta? Karena orang-orang Yahudi tadi, Yahudi yang tulisannya kayak abang ini, yang tulisannya kotak-kotak ini adalah orang-orang yang mau menghindari atau menutup-nutupi segala hal yang berhubungan dengan Kristus di dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya 1, 2, bahkan ribuan ayat itu tidak sama dengan apa yang dikutip oleh para rasul kita yang di Perjanjian Baru. Karena yang kita baca itu adalah teks Masoret. Tapi kalau gereja secara serentak semuanya pakai Septuaginta. Septuaginta dan Masoret itu terpaut 1300 tahun ya. Septuaginta 1300 tahun lebih tua daripada Masoret. Ini Masoret yang saya pegang ini di laptop saya nih. Yang tadi kena sambal ya, sorry teman-teman. Tadi kena sambal. Soalnya tadi saya makan pecel. Ini teks Masoret nih. Ini teks Masoret. Loh, ini sama tulisannya kayak Bapak siapa tadi nih? Nggak tahu tulisannya apa ya? Ya. Orang Kristen nggak memakai ini dasarnya. Yang kamu baca tadi itu. Human. Ya. Ini bahasa Ibrani nih. Sama kan kotak-kotak kayak bapak-bapak itu. Iya. Aduh. Gambarin anakku lagi. Itu apa tuh? Nih. Gambar robot tuh. Tuh ya. Ya, bisa saya tanggapi sedikit Bang ya? Boleh. Ya, begini, pelan-pelan saja supaya Anda terlalu melebar. Misalnya di dalam Perjanjian Lama, saya tidak menemukan ada nubuat bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub di kemudian hari akan menjadi manusia. Seperti yang kita kutip dari Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal, dan seterusnya. Bagaimana itu Bang? Ya itu berbicara tentang Allah nggak mungkin berdusta di situ kan, kamu udah bacain. Itu Kan berbicara tentang di atasnya Bang, Allah bukanlah manusia. betul. Sehingga Iya Sehingga berdusta. dia berdusta, ya. Betul. Itu berbicara tentang dusta. Dan kalau Anda mau mengatakan
Allah bukan manusia, betul. Yesus itu dui kodrat. Keilahiannya tidak bisa dikatakan manusia, kemanusiaannya tidak bisa dikatakan ilahi. Memang itu secara kodrat berbeda. Makanya yang kamu pahami di dalam keimanan kamu, Yesus itu hanya manusia saja. Gitu. Di Al-Quran juga dikatakan, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa, ya kalau kita samakan Isa sama Yesus, itu adalah Allah. Loh, di keimanan Kristen juga kita yang mengatakan Yesus itu hanya Allah saja, itu bidat, namanya bidat monofisit. Semua orang Kristen, baik Ortodok, Katolik, dan Protestan, sepakat bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tertulis di dalam Kolose 2 ayat 9. Nggak bisa kita bilang, oh Yesus Allah saja. Loh, kalau Yesus Allah saja, yang disalib itu siapa? Allah disalib emang bisa? Mana bisa? Terus yang makan itu siapa? Yang makan memecah roti itu siapa? Yang dilihat para rasul itu siapa? Kemanusiaannya. Makanya Yesus itu boleh digambar. Yang digambar itu kemanusiaannya. Sebagai ilahi, emang ada yang pernah gambar Sang Bapa? Coba, ada nggak gambar Sang Bapa? Nggak ada. Sebagai firman, emang ada gambar Sang Firman? Gimana gambar firman? Karena dia datang sebagai manusia, makanya dia boleh digambar. Allah ya Allah, manusia ya manusia. Dalam pemahaman itu, kami mengimani Yesus itu dui natur, dalam bahasa Etiopianya tewahedo. Tewahedo ini artinya adalah menyatukan kodrat manusia dan Allah. Karena memang itu diambil dari Kristen. Berbicara tentang tauhid itu pasti berbicara tentang kristologi manusia dan Allah. Berbicara tentang Allah pasti berbicara tentang Tritunggal. Nah, anehnya ada Allah yang ngaku satu tapi dia bertauhid. Tauhid itu artinya menyatukan, mengesakan. Kalau dia udah satu atau dia udah esa, ngapain disatukan? Justru yang disatukan itu yang punya sifat berbeda. Ya. Anda beli nasi Padang, ya, sambelnya pisah atau disatukan? Disatukan. Iya, karena ada nasi, ada sambel. Ada beberapa yang berbeda ya, Prof? Iya. Kalau nasinya udah sama-sama nasi, ya udah tahu pasti satu. Atau dia mau ngitungin satu-satu nasinya? Nasinya satu. Bener juga. Bang, beli nasi 2 butir. Nggak mungkin. Iya ya bang. Iya bang. Memang gitu. kalau saya jadi abang pun sama bang. Saya akan pura-pura nggak denger terus ganti topik. Sama bang, sepakat gitu. Enggak bang, enggak. Saya nyimak kok bang. Oke. Aduh. Saya cuma minta tolong bisa tampilkan kah Hosea 11 ayat 9 bang? Udah ganti lagi nih, mau lari lagi nih, Prof. Betul. Enggak, masalahnya berkaitan ini. Pura-pura nggak dengar, ganti topik. Hosea berapa, Bang? Hosea 11 ayat 9. Nih, Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bicara tentang kekudusan. Masalahnya sudah berapa ayat itu sudah menegaskan aku bukan manusia. Ya memang Allah ya Allah, manusia manusia. Memang. Terus yang inti pertanyaan tadi kan Yesus yang tiba-tiba menjadi Tuhan di perjanjian baru, apalagi dia tidak ada nubuatannya di perjanjian. Ya silakan bang. Allah itu ya, firman yang adalah Allah itu bukan berubah wujud jadi manusia, dia mengambil rupa. Nih saya tunjukin lagi ayatnya. Menambahkan kodrat. Jadi kalau dibilang itu menambahkan kodrat, yang awalnya kodratnya Allah, dia tambahkan kodrat. Menambahkan kodrat atau menurunkan derajatnya bang? Menambahkan kodrat. Merendahkan dirinya juga, dan juga ini menambahkan kodrat manusia. Betul. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Iya, nih. Iya, baca.
Mengambil. Walaupun dalam rupa Allah, ya karena dia firman, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, bukan berubah wujud, bukan berubah rupa, bukan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Aduh, gimana Bang? Lagi di kapal nih ya? Lagi di Dia menambahkan kodrat kemanusiaan, makanya di sini dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Keilahian Yesus itu nggak mungkin bisa mati, Bang. Yang mati ini disebutkan ini adalah rupanya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 7. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yang mati itu kemanusiaannya yang mati. Andai dia ikut konsili waktu itu kan ngerti ya Prof ya. Betul. Nih. Jadi kalau dia ikut konsili tahun 393 di Kartago, ya dia nggak akan mungkin kami menurunkan kitab, pasti. Soalnya kitab kita itu di kanon, di konsili, bukan diturunkan. Tapi Prof, berarti kalau Anda bilang beliau si dia ini merenung 700 tahun, dia ini hidup asketis nggak sih? Udah bisa dicocok disebut Buddha nggak sih Prof? Ya. Jadi Itu buat yang nanya di bawah, yang lebih tua dari Septuaginta. Bukan, yang lebih tua dari Masoret itu Septuaginta. Itu kitab yang dipakai orang Kristen. Spill lagi tak bukunya tak? Yang depan. Tuh. Oke. Nih. Tuh. Nggak usah, itu aja dari kamera depan aja. Repot lu bolak-balik. Oh iya. Tuh. Saya bahkan yang nggak ada atau yang dikoreksi itu ada di bawah catatannya. Yang berbeda ada di situ. Iya. Yeah. Dan yang paling penting tuh halaman belakangnya tak? Tampul belakangnya. Bukan luarnya. Balik dah dari sini aja. Biar terang-terangan ya. Baca. Metatron. Paham ya? Ini bukan buatan saya teman-teman ya, itu karena itu ada dijual ya, gereja ortodoks jual itu. Gereja ortodoks mana aja pasti punya Septuaginta. Karena itu saya kasih buat beberapa teman saya, kecuali Bang Berry nih belum dapet. Saya ganti covernya gitu loh. Tuh. Diterjemahkan dari Septuaginta LXX ya, bukan PCX ya, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya ada di. Kalian asal tahu aja ya, Metatron itu artinya adalah malaikat Yahweh. Iya, malaikat Yahweh. Ini adalah malaikat Tuhan. Itu tadi yang ketemu dengan Hagar tadi ya, Prof ya? Betul. Itu adalah Kejadian 16 ayat 13. Jangan sembarangan ya, orang Yahudi nggak berani nih nyebut Metatron ini. Nggak berani. Jadi ini nama saya sebetulnya. Ini karena sering dialog sama orang Yahudi yang sering di TikTok. Billy Yahudi. Nah, orang Yahudi itu nggak berani nyebut. Jadi ada dua nama yang nggak boleh disebut sama orang Yahudi. Pertama, Yod-He Vav-He, YHWH.
Yang kedua itu Metatron gitu. Si Billy sering bilang begini, oh bagi kami, oh nggak mungkin kitab itu berbahasa Yunani karena bahasa Yunani itu bukan bahasa yang tepat untuk liturgi. Bahasa apa, Prof? Aku tanya itu. Yunani, Meta dan Tronos. Dan akhirnya saya buktikan bahwa omongannya si Billy itu pepesan kosong. Saat saya menggunakan akun TikTok namanya Metatron, dia nggak berani nyebut nama saya. Dia cuma berani nyebut Prof. Nah, kalau dia nyebut nama saya, ya dia harus mengorbankan hewan pada hari raya Yom Kippur. Karena menyebut nama Metatron ini sama seperti menyebut nama Allah. Misalnya Allah namanya, misalnya nama aslinya Bang Berry gitu. Jadi misalnya ada orang bilang Berry kan berarti itu udah nggak sopan. Gitu. Nah yang jadi lucu, dia nggak berani nyebut nama Metatron. Padahal Metatron ini bahasa, itu benderanya yang dipakai Bang Berry itu Yunani. Ya, benderanya bahasanya Yunani. Lo lucu kan, orang Yahudi tapi takut nyebut nama Yunani, kan lucu. Ada sesuatu berarti. Yang di bawah sudah mulai jayus nih. Shalom. Silakan. Nah, jadi kalian jangan. Ya, silakan lanjut. Jadi kalian Halo, jangan sembarangan Selamat siang. menyebut nama Metatron ya. Ini yang namanya Aldi Pratama, biar gue cerahin si Agatha ini. Ya udah, kirim permintaan, Bro. Selamat Kirim siang permintaan. kawan-kawan. Sabar. Aku kalau mau ditantang-tantang ini aku suka. Coba naik Aldi Pratama sini. Lu mau mencerahkan apa di sini? Mu'alafkan saya sekarang, cepat. Naik. Siapa yang bisa memu'alafkan saya? Naik. Ayo. Assalamualaikum. Hukum awam. Sabar ya, Pak ya. Ya. Naik Aldi. Hei. Kalau Anda mengatakan mau mencerahkan saya, Anda siap menjelaskan di sini, bukan bertanya di sini. Silakan naik. Ayo. Selamat siang. Iya, siang hamba. Kau ini nuduh namanya hamba, santai dong sama tuannya. Oke, santai. Ini ada Ahmad, ada tukang tanya sebelum Anda hamba saya. Ya, silakan tukang tanya atau Ahmad dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sabar ya Pak hamba ya. Oke. Halo. Kalau nggak ada yang mau bertanya, boleh nih si Pak. Ya Kak Gata, iya itu. Silakan Ahmad. Tadi mau nanya bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan dan cara membedakannya antara itu firman Tuhan ataupun bisikan iblis, itu gimana cara membedakannya Kak? Oke. Ya terima kasih Kak. Yang pertama, cara berinteraksi dengan Tuhan melalui peribadatan. Ya, kalau kamu mau berinteraksi dengan Tuhan tentu dalam doa, dalam sujudmu. Itu yang pertama. Terus kamu membedakan apa? Silakan. Apa yang mau kau bedakan? Iya, yang saya tanyakan kan kadang kan ada bisikan-bisikan gitu kan, cara membedakan Bisikan? antara Saya bahwa nggak itu pernah ada dengar bisikan-bisikan. Tuhan itu nggak pernah bisik-bisikin soalnya. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya. Jadi Tuhan itu nggak membisik-bisikkan lagi, bro. Yang suka gitu ya. bisik-bisik itu adalah Syaitoni Rojim. Jadi Allah kami itu nggak pernah membisikkan. Pinter banget. Oke, terima kasih ya Kak Agatha. Ya, ada lagi yang mau Tertarik ditanya? nih. Udah cukup Kak. Barangkali bisa nambah jawaban yang barusan itu. Emangnya kau yang ditanya? Kok mau nambahin Oh, jawaban? iya. Di sini Islam yang nanya, Betul. bukan Islam Oke, menjawab. Kecuali Anda buka room nanti saya nanya. Anda buka room aja. Oke. Oke. Tukang tanya, halo, silakan. Mau bertanya apa, Bro? Halo, Shalom, Ito, Horas, Ya. Amang Beri. Ya, shalom. Marga Manurung ya, Amang ya? Iya. Oh, sama kita. sorry, curhat dikit ya. Sorry, jangan galak Leto. Ada yang mau ditanya? Iya, Ada yang mau ditanya, cantiknya. Amang? Silakan, Amang. Iya, seumuran nih kita toh.
Sebentar toh ya, aku mau ngomong aja soalnya kan dari teman-teman dari seberang ini kan kadang suka menjustifikasi bahwa Kristen tuh ngikut ajaran Paulus kan. Nah, padahal kan sejarahnya, faktanya agama Kristen itu kan bukan hanya disebarkan oleh Paulus, tapi murid-murid Yesus juga kan. Nah, di situ kadang ada mispersepsinya dari mereka. Kadang mereka terpaku Kristen itu ajaran Paulus, padahal enggak juga. Yang menyebarkan agama Kristen itu ya Santo Petrus, Matius dan seterusnya. Kadang mereka di situ ini ya misnya. Dan mereka kadang membelokkan faktanya, mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis Alkitab itu enggak ada yang hidup sejaman katanya. Padahal kan yang nulis kan murid Yesus langsung. 20-30 tahun setelah kematian Yesus, di situ kadang ada misi di sana mereka. Saya mau bertanya itu ke Profesor Doktor ini. Ini mohon izin ya Prof ya, mohon izin Prof ya. Profesor ini memang gelar akademis atau bagaimana Prof? Atau iseng-iseng doang? Ini saya memang bilang ini singkatan profesi dari. Oh ya, kirain siap-siap. Oke, makasih Prof ya. Aku mau tanya dong, kebetulan kan saya kan Katolik ya, itu ya. Kira-kira saya pernah lihat di video di teman-teman dari Ortodoks itu kan ada kayak waktu Paskah ada api pencucian gitu ya. Dan itu ketika disentuh sama umatnya itu nggak terasa panas. Itu kayak gimana sih toh ini ya? Saya juga masih buta sih soal itu. Dan kalau saya kan penasaran toh soal Ortodoks. Kira-kira kalau di Jakarta di mana ya belajarnya ya? Itu aja toh. Makasih toh. Salam. Silakan Pak Prof. Di Kristen, kalau di Ortodok nggak ada api penyucian bang. Bang tukang tanya. Di Ortodok nggak ada api penyucian. Saya sangat menyayangkan juga ada beberapa teman-teman Ortodok yang, beberapa teman-teman dari gereja Katolik yang mengatakan orang Ortodok itu juga percaya api penyucian dan sejenisnya, purgatorium ya. Dan itu yang ngomong tuh apologet yang sudah punya nama ya. Nah, di Ortodok nggak ada pemahaman purgatorium sama sekali. Ada ajaran tentang toll house, itu adalah ajaran yang bersumber kepada Alkitab kita. Dia dasarnya dari Lukas 12 ayat 19. Tapi kalau ajaran purgatorium, saya sampai sekarang saya belum menemukan pemahaman itu ya. Cuma kita menghargai aja, gitu. Gitu sih bang, mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kalau terlalu dalam, ini nanti akan jadi polemik juga. Oh, Holy Fire itu makam kudus, astaga. Sorry. Holy Fire itu adalah peristiwa, sorry ya, aku salah nangkap. Holy Fire aku kira tadi api penyucian. Holy Fire bukan purgatorium. Holy Fire yang dilakukan setiap Paskah di makam Kristus itu adalah peristiwa di mana yang serupa pada saat api itu turun, lidah-lidah api itu turun kepada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2. Nah, Holy Fire itu tidak terprediksi sampai sekarang keluarnya dari mana. Karena banyak rekaman yang kadang dia keluar dari dalam, kadang dia keluar dari tembok, kadang dia keluar dari kayak tempat gantungan di makam Kristus ya, Holy Sepulchre. Dan api itu nggak bisa membakar selama 10 menit. Jadi umumnya kalau api itu sudah keluar, api itu hanya keluar pada saat Paskah, itu dibakarin ke rambut, ke jenggot, ke kumis, itu dia nggak ngebakar. Dan itu terjadi setiap Paskah. Teman-teman kalau mau lihat rekamannya, bisa buka aja Holy Fire 2024, 2023, 2022, 2021, terus sampai YouTube awal diciptakan tuh ada tuh rekamannya setiap tahun. Nah anehnya memang seperti itu. Kita juga nggak pernah nggak pernah paham itu gimana mekanismenya bisa keluar kayak gitu bang.
suatu mujizat juga ya Prof ya. Dan itu hanya bisa ada itu kalau yang masuk itu memang imam-imam dari ortodok, karena dulu tuh pernah sempat juga dari gereja barat coba ke situ mau membuktikan dan nggak bisa gitu. Nggak keluar, Hanya yang waktu gitu. era perang salib nggak keluar. Nah. Akhirnya teman-teman gereja barat keluar, yang dari gereja timur masuk, baru selangkah langsung apinya nyambar. Dan apinya udah diteliti sama orang Rusia, karena orang Rusia banyak ortodok juga. Nama penelitinya siapa ya? Volkov. Namanya Profesor Dr. Volkov. Dia neliti selama 37 tahun api itu gimana. Hasil kesimpulannya itu dia nggak tahu juga api itu dari mana datangnya. Dia hanya bilang bahwa api itu yang mendatangkan adalah energi biru. Dia nggak tahu api itu datang dari mana. Dan akhirnya ada 2 mujizat yang terjadi setiap tahun di gereja ortodoks. 1, api Holy Fire tadi. Yang kedua, hari raya Epifani, pembaptisan Tuhan Yesus. Epifaninya antara dari gereja barat sama gereja timur beda tanggalnya. Nah, setiap kali hari raya Epifani, Sungai Yordan itu selama setahun sekali, itu itulah hari dimana Sungai Yordan itu dari hilir ke hulu. Sungai itu kan mestinya dari hulu ke... Nah, itu dari hulu ke hilir. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube, yang dilakukan oleh gereja ortodok pada saat hari Epifani, pasti mereka ngelempar rangkaian bunga ke Sungai Yordan untuk membuktikan air itu keluar atau masuk. Nah, setiap tahun dilempar tuh bunga ke situ, pasti bunganya masuknya ke hulu, mestinya dia ke hilir. Itu ada di YouTube juga ya. Betul. Jadi jangan kaget kenapa api itu selama 10 menit tidak bisa membakar. Ya, sama seperti ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam semak, tapi semaknya tidak terbakar. Iya. Gitu. Ya, kaget kan? Itu sama seperti rahim Bunda Maria yang mengandung Allah tetapi tidak membakar Maria. Keren kan? Keren. Dan itu fakta gitu. Fakta. Walau tidak bisa dijelaskan tapi itu memang fakta. Fakta. Sampai orang-orang Yahudi meniru tradisi Holy Fire. Nama ininya adalah, nama hari rayanya adalah Lag BaOmer. Coba aku buka ya. Lag BaOmer. Peristiwa Holy Fire itu ditiru sama orang-orang Yahudi ya. Kalau teman-teman pernah ke Israel, akan familiar dengan hari raya ini. Lokasinya itu di makam Kudus, makamnya Kristus. Kalau makam Kudus itu adalah pusatnya Holy Fire, dan apinya bukan diciptakan oleh manusia, maksudnya bukan sengaja dibakar, tapi muncul sendiri. Nah, kalau hari rayanya orang Yahudi, itu Lag BaOmer. Saya coba tunjukin ya. Ini buat nampol orang-orang Yahudi juga ya. Mereka bikin sendiri, mereka bikin apinya sendiri, mereka taruh minyak, mereka taruh kayu, dan mereka lakukan itu di atas kuburan rabi mereka yang namanya Simon Bar Yochai. Agatha udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat ya? Tak. Tunggu, aku sambil buka nih. Kalau Bang itu pasti udah pernah lihat. Ya, Lag BaOmer. Aduh, telepon lagi. Tar. Nih. Lihat. Dibakar. Ini di atas kuburan. Kuburannya Rabi Simon Bar Yochai. Hari raya ini, hari peringatan ini namanya Hari Raya Lag BaOmer. Nih. Seluruh orang Israel dari seluruh dunia, khususnya rabi-rabinya, ini akan merayakan ini. Dan mereka akan, lihat ini, loncat-loncat nanti. Ini dirayakan setiap tahun. Tuh, lihat ya. Jadi kalau dikatakan menyembah api ya sebetulnya orang-orang ini menyembah api. Ini api yang bukan di apa ya?
bukan yang memang dari Allah, tapi memang dibakar nih sama orang yang pakai ini nih, yang loncat-loncat di tengah ini. Oh ya. Ini bukan api di An-Naml ayat 7 sampai 9 ya, Prof?